besar ingin berkata aku peduli. Engkau lihat selalu salah, selalu salah, tiada berubah, dan kau minta berubahlah. Ku akan berubah seiring waktu. Oh sabarlah sayang, ku pasti akan berubah. Namun kapankah itu, kau takkan tahu. Mantap. Kembali lagi bersama gua Olap, Gua Break, gua Nathan di Obras, obrolan asmara. Dalam banget ya. Lagunya dalam banget ya. Dalam banget ya sih. Berubah. Itu berubah banget Berubah sih. banget Buat ya sih. siapa sih? Iya kan kita yang harusnya nanya ke lu. Siapa sih kawan? Siapa sih yang Gitu. berubah? Hah? Sebenarnya Apa Power Ranger ya? enggak buat jadi Power Ranger, mencoba untuk menjadi yang lebih baik buat si dia. Oh, Tapi pada dasarnya tuh orang nggak bisa berubah Tan. Iya sih. nggak bisa Tan. Benar. Emangnya dia Aling Dharma? Iya, apaan? Apaan tuh nggak? Apaan Enak tuh? juga tuh. Iya ya. Kayak seru juga itu. Ayam Oh lagi. iya itu. Apaan sih nih? Aduh lagi syuting yang ngambil ayam dulu. Seru juga nih. Enak ya? Itu lap Enggak, siapa enggak, dah? Lap anjing baju gua anjing itu. Itu baju. Terus. Tiba-tiba keskip ada ayam Nah, dah. bentar deh. Iya. Ini gue mau nanya di episode kali ini di obrolan asmara ini kita mau bahas masalah apa sih sebenarnya? Ayam. Dan sebenarnya katanya kemarin tuh udah sempat nge-take video. Iya. Minggu kemarin kan. Cuman filenya korup. Oh, file korup sama kayak pejabat. Beda itu. Beda. Minggu kemarin kan nggak ada lu tuh. Minggu kemarin kan nggak ada lu tuh. Lu kan nggak solid kan. Lu lebih Iya. bikin keluarga lu daripada kita. Iya. Jadi gue mau nanya nih di episode kali ini kita mau bahas apa nih sebenarnya? Pembahasan. Jadi itu tentang mencari topik. Oh, mencari topik. Ini masih relate sama hubungannya dengan PDKT. Jadi kalau misalkan lu PDKT kan pasti lu banyak mencari topik untuk jadi bahan pembicaraan, lu jadi Titip dong Tan. untuk saling mengenal. Nitip anjing. Padahal dia ada kantong. Iya. Wah, dapat lagi. Aduh enak. Ini kita ASMR aja kali ya. Nah, ini seger banget ya gue Buat sumpah. ini. Sumpah, lu nggak cocok lu sama Andel. Nggak cocok Tan lu. Radang Tan lu Tan. Iya enggak, jangan gue. Enggak jam. Dia penyanyi. Thank you Bang ya. Terus tadi kita mau ngebahas soal Masalah. topik. Iya. Gimana ya jawabnya? Iya. Aduh komedi terus. Yang namanya lagi PDKT, lu semua kan pernah tuh ngerasain yang namanya PDKT. Lu kan pernah kan Iya, ngerasain. semuanya ngerasain. Kita semua pernah ngerasain yang namanya PDKT. Ya. Terus Ada yang gagal, ada yang berhasil gitu. ada yang gagal, ada yang berhasil. Ya. Pasti di dalam PDKT itu kalian ada sesuatu topik kan yang kalian bahas gitu. Oh iya dong pasti. Masa lo PDKT cuman dim-diman dong, nggak mungkin kan? Enggak. Biasanya lo berdua nih, biasanya gue mau nanya nih, biasanya lo berdua nih pas lagi deketin orang, lagi deketin perempuan, pembahasan apa yang lo bahas tuh? Kalau gue sih klasik ya pembahasannya sebenarnya kayak bahas tentang bursa saham, kayak nilai investasi, Politik, binomo, slot. Karena mungkin perempuan-perempuan zaman sekarang lebih melihat ke situ kali ya. Iya, mampus hutan dihujat lo sama Kayaknya. Mending gua dihujat sama. Iya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Anjing. Di saat lo PDKT, pembahasan apa yang lo bahas sama gebetan lo? Kalau gue biasanya gue untuk saling kenal ya
apa sih nanya-nanya tentang latar belakangnya dia, Basic. hobinya dia. Basic. Kayak lu biasanya suka gaya apa? Oh, Itu nggak basic. itu gak basic. Itu nggak basic. Itu gak basic. Itu gak basic. Itu namanya lo pedofil. Kok pedofil? Pedofil penjahat kelamin. Penjabat kelamin PK. PK. Ya kan? Partai. Anjing. Gue baru mau nyebut itu. komedi terus. Iya serius anjing lab. Iya gue biasanya ya tentang kesehariannya dia, misal kegiatannya dia apa, dia hobinya apa gitu kan. Karena kalau ada hobi yang nyambung sama kita, itu menurut kita itu menurut gue itu jadi nilai plus sih untuk kita memaintain komunikasi kita dengan si perempuan, orang yang kita deketin. Kalau lu Tan? Gue itu tipikal orang yang nggak terlalu suka ngechat sebenarnya. Jadi Telepon. Ketemu. nah sebenarnya lebih ke arah ketemunya. COD. Iya COD. Micet. Lanjut. lebih ke arah ketemunya. Jadi di saat gue kalau misalnya ketemu sama perempuan baru atau mungkin udah gebetan gue kalau ketemu pembahasan secara langsung itu lebih enak sih buat gue. Jadi kayak topik apapun bisa jadi pembahasan karena ketika lu udah ketemu terus lu diem kan nggak mungkin. Iya. Mungkin. Iya dong. Gue pengangkat. Otomatis kita selalu mencari pembahasan baru ya. Ada yang diem. Ada kalau misalnya orang-orang yang PDKT-nya. Wah, Dia kan diem tadi. kayak Itu internal aja. Berarti lu lebih suka kalau misalnya PDKT tuh lebih suka kalau ketemu. Iya, langsung. lebih nyeringin ketemu sih gue. Kalau misalnya PDKT-an lu LDR, lu suka LDR nggak BTW? Gue nggak suka LDR. Lu Lep? nggak bisa gue nggak bisa LDR. Sama sih, gue juga nggak bisa. Gue orangnya soalnya ketemu banget apa sih namanya bahasanya? Yang gue bisa itu kalau kayak seminggu tuh selalu ada ketemu gitu, nggak bisa yang sampai sebulan nggak ketemu sama sekali, nggak bisa. Sekarang ini kalau misalnya kita LDR kita ngebayangin di saat kita pengen ketemu kayak kangen gitu kan, pengen bisa nyium, pengen bisa meluk kayak gitu kan kayak jadi kurang juga kan. Iya. Kurang. Makanya gue nggak pernah percaya sama orang-orang yang LDR terus dia setia bullshit itu. Nggak ada. Pasti ada di Pasti ada. sebelahnya gitu. Cowoknya micet, ceweknya BO. Iya. Ketemu dah tuh cewek ya kan. Lo kamu gitu. Iya tapi bener sih emang pembahasan di saat lo lagi PDKT itu penting gak sih? Banget. Itu penting banget. Penting ya. Karena itu yang bisa Ngebangun chemistry. Jadi biar sama-sama tahu gitu ya. Iya sebenarnya lebih kalau misalnya di saat kita lagi PDKT tuh kita lebih tahu ini orang sefrekuensi nggak ya cara berpikirnya sama kita gitu. Tuh. Jadi apapun yang kita misalnya kayak kita lagi komunikasin sama si perempuan itu kita bisa dapetin feedbacknya nggak sih dari dia gitu yang menurut kita ini orang berarti beneran bisa nyambung gitu loh. Diajak ngobrol lebih ke situ sih. Iya. Berarti kalau lu tipenya lu nggak suka yang chatan tiap hari? Enggak, berarti telepon. Tapi di pub suka ya? Gak suka chatan tapi Iya di pub gitu kalau misalnya dia lagi habis mandi gitu, maksudnya udah cantik gitu. Udah cantik ya udah. Iya udah cantik, udah cantik. Bedakan gitu udah ya. bedakan, udah cantik. Tapi belum pakai baju. Ya, balik lagi. Tapi ada juga nih yang kayak teleponan mulu tiap malam atau video call gitu. Kalau lu kayak gitu suka juga nggak? Kalau dari gue pribadi, gue lebih suka yang emang ngobrol langsung gitu, Lep. Berarti Maksudnya telepon lu suka? lebih suka teleponan, lebih langsung suka video callan juga. Soalnya kalau misalnya udah teleponan terus juga video call, obrolannya jadi makin deep juga. Iya sebenarnya. betul. Kalau gue jujur gue nggak suka teleponan gitu, Gue nggak suka lama-lama teleponan. Karena gue beda nih sama Nathan. Kalau Nathan kan yang penting ngomong gitu kan. Mau ketemu mau teleponan yang penting ngomong gitu. Kalau gue lebih baik ke gue ketemu. Dibanding gue harus teleponan sama dia. Bete coy anjing teleponan kalau gue bilang mah. Iya kalau lama-lama ya, paling kalau misalkan ada pembahasan ya penting aja gitu. Ya kalau misalnya ada yang penting-penting ya gue nggak apa-apa gitu telepon. Cuman kalau yang harus teleponan berjam-jam ya kan, 2 jam tadi screenshot terus Insta story ya kan. Kalau gue sih fine ya, telepon masih fine tapi nggak yang tiap hari. Misalkan kayak 3 hari sekali, kayak 2 hari sekali itu gue masih oke. Cuman kalau kayak tiap malam gue nggak bisa sih. Ya, karena gue mikir ya kan daripada teleponan kan lu sama gue nggak LDR nih ya. Tapi gini deh. Gue mau nanya, sebucin-bucinnya lu tuh pernah nggak sih kayak lu yang bener-bener hampir pengennya tiap hari video call? Kitanya? Kitanya. Guanya, kitanya gitu. Kayak teleponan. Kalau gue enggak. Berarti gue doang. Enggak. Kalau gue enggak. Lu mah emang
jatuhnya udah sagapung kali gitu ya. Susah memang kalau bocah nabirong. Nabirong ya. Apa sih nabirong? Nafsu birahim rongrong. Sagapung apa sih sagapung? Sange enggak tampung. Nah, anjing bahasa lama banget Nah, itu ya. ini gue mau nanya nih, Lep. Kayak misalnya kita lagi ngobrol biasa kan pasti kita ada nemuin satu titik di mana kita udah kehabisan topik nih. Udah bener-bener kehabisan topik. Gue bingung nih mau bahas apaan lagi ya. Itu lu bakal ngelakuin apa sih? Ini konteksnya konteksnya gimana dulu nih? Ini konteksnya ketemu atau chattingan? Iya udah dua-duanya. Kalau misalnya chattingan lu mau kayak gimana, terus kalau misalnya ketemu lu mau bakal bahas apaan kayak gitu-gitu sih. Oh kalau misalnya di chattingan, misal gue lagi PDKT nih, terus gue kehabisan bahan nih buat apa gitu ya. Ya gue stopin dan gue ngelakuin apa yang gue suka, kayak gue main game atau gue main sama teman gue kayak gitu. Nanti chattingan lagi. Nah abis itu kan ngebahas gue abis dari teman gue, parah deh dia gini gitu. Jadi ada topik lagi. Soalnya kalau di chat terus pasti ya kitanya juga, guanya sendiri juga pasti bakal bosen sih. Iya. Nah ini kan konteksnya dalam konteks chattingan ya. Nah kalau misalnya dari lu Brek, kalau misalnya udah lagi ketemu nih kehabisan topik gitu, posisinya lagi PDKT nih, kayak nggak mungkin kan kayak kita nggak nanya terus jadi kayak kitanya juga jadi kayak kelihatan banget kita lagi suka sama dia gitu, salting banget dong. Kalau gua kan emang gua demen banget ngobrol gitu, dan kayaknya nggak mungkin kehabisan topik kalau pas ketemu. Nah nih, oke. Tapi BTW ini Angga dari tadi kepentok mulu nih tripod kamera nih ke tripod yang ini. Nah. Sekarang kalau gue mau nanya nih sama lu berdua, kalau lagi PDKT, musik juga deh. Gue udah ini. Kalau lagi PDKT, kalau lu berdua ini, lu tipe orang yang mencari topik kah atau ya lu mengalir aja sama pembahasannya? Apa yang dibahas ya udah ngalir aja gitu. Oh kalau gue mikirnya gini, Lep. Kita kan laki nih, kita kan laki. Kita yang harus cari topik. Oh iya setuju. Iya. Kita yang harus cari topik. Setuju. Kalau lu lengah dikit nih, dia nggak nyari topik, kita nggak ada topik, hilang tuh cewek. Hilang, benar. Dia ngerasa pasti kitanya anjing nggak asik loh. Iya, nggak asik. Kayak gitu. cowok banyak yang bisa nyari topik selain lu gitu. Iya benar. Gitu. Berarti lu setuju sama gue? Sama dong jawabannya. Nah pertanyaan gue sekarang adalah, lo lebih baik maksudnya PDKT-an sama perempuan yang bawel, maksudnya bacot gitu, atau yang pendiam? Gini sih, kalau dari gue pribadi Brek, gue lebih suka karena pengalaman gue nih. Susah kalau udah ngomong pengalaman nih. Gue pernah punya hubungan sama perempuan yang bawel banget, dan makin kesini gue mikir, cewek kalau misalnya bacot banget juga jadi kayak berisik anjing. Iya. Berisik ya. Berisik banget gitu loh. Berarti lo gak suka tipe cewek yang bacot banget, yang bawel banget nggak suka. Iya. Jadi nggak diem banget tapi juga nggak bacot banget gitu kayak ya. kalem-kalem. Kalau gitu. lu Lep? Kalau gua tergantung ya. Kalau misalkan ada kan orang yang bacotnya emang bacot kosong aja ya. Ya udah berisik aja gitu. Nah itu Lep maksud gue. Yang gue nggak suka tuh kayak gitu. Gue suka cewek bawel, gue suka, cuman kalau dia bacotnya tuh fun menurut gue nggak masalah sih. Kan kalau yang tadi Nathan bilang kan ada yang bacot, yang gue maksud bacot kosong itu tuh ya apa aja tuh dibacotin sama dia, apa aja apapun, kayak sih. Apa cara lu berpakaian misalnya dia komentar gitu-gitu, itu bacot menurut gua. Tapi kalau dia emang bacotnya itu sering cerita tentang kegiatannya dia, apa cerita tentang temennya gitu-gitu. I see. Jadi kayak lebih ke ngebahas kesehariannya dia. Ya. Itu gua masih oke, gua masih bakal dengerin banget kalau gitu. Cuman kalau udah kayak apalagi sampai hal-hal kecil yang kita, misalnya gue biasanya pakai kemeja, ininya gue buka satu nih gitu kan. Ya itu kamu kancing deh gitu. Namanya. Iya, bacot jatuhnya bacot kalau gue mikirnya. Ngatur, suruh gitu. Jadi pemerintah aja tuh sama dia. Kayaknya yang nonton kita nih butuh tips dan triknya deh biar cara kita tuh ngadepin, oh iya benar. Ngadepin biar kita tuh kita sebagai laki-laki canggung pas lagi PDKT, pas lagi chattingan. Nggak canggung terus nggak kehabisan topik juga. Itu gimana sih? Dari Olep. Kalau menurut gua kalau misalnya lu lagi PDKT nih, entah cewek atau cowok ya, misalnya lu tahu ada satu hal yang disukain tapi lu nggak suka nih, dan menurut lu aneh, misalnya hobinya dia menurut lu aneh, dan itu nggak ada salahnya sih lu cari tahu hobinya dia, kenapa dia bisa seneng itu untuk lu pelajarin, jadi itu bisa jadi bahan pembahasan lu sama
dia gitu. Jadi nggak ada salahnya lu mempelajari hal yang lu nggak suka tapi dia suka, itu kata gue sih nggak apa-apa gitu. Menurut gue nggak ada salahnya. Kalau gue nih misalnya lagi abis pembahasan gue tadi kan gue bilang kan yaudah gue stopin gitu. Misalnya lagi pembahasan, biasanya tuh yang kayak gitu-gitu tuh abis pembahasan pasti chattingan. Iya betul. Ya kan. Kalau misal kesaran gue, kalau misalnya lagi chattingan terus lo abis pembahasan lo ajak ketemu, udah sesimpel itu sih. Ketemu itu pasti lo ada pembahasan lagi. Pasti. Ya gue setuju sih sama Brek. Tapi kalau gue lebih ke, gue itu lebih membahas kalau ke perempuan biasanya soal makanan. Karena seblak. Makanan itu kan sifatnya universal ya, bisa semua orang bisa membahas itu. Semua orang bisa masuk ke situ dan semua orang pasti makan gitu kan. Tapi ada juga loh yang perempuan maksudnya nggak begitu edik sama makan. Iya, memang. Tapi kalau dari gue pribadi, Brek, gue lebih suka ngebahas makanan sih, karena ketika gue lagi bahas makanan, perempuan itu pasti oh iya tahu yang ini. Ya udah, terus sampai pada akhirnya ketemu. Makanan apa yang selalu lu bahas sama setiap cewek? Biasanya gue selalu bahas makanan itu all you can eat. Dia itu paling murah, terus ngenyangin sih. Iya. All you can eat paling murah. Mahal. Ada yang murah, Brek. Ada yang murah. Oh, yang cepet berdua ya? Iya, yang cepet berdua juga ada. Enggak biasa soalnya kita. Iya gue. Ya kan biasanya juga gue kalau biasa gue angkringan soalnya. Di bawah itu. Pernah yang cepet ke atas gak pernah. Tapi ada gak tuh perempuan yang pas lagi bahas makanan gak suka kayak apa sih? Itu ada cewek tau. Oh iya. Hai. Dia udah malu-malu lagi kita nengok. Iya. Dia cabut cie. Ada mulu yang lagi syuting, ada mulu. Ya mana bang, orang padat penduduk ini. Ini gue 2 kali loh ngeliat, kemarin ada orang mandi. Terus gue sekarang ngeliat cewek. Ini bener-bener susah emang kalau mata batinnya kebuka. Ya mungkin segitu aja video kali ini di episode yang kita ngebahas tentang pembahasan pas lagi PDKT, mencari topik ya. Itu tips-tips dari kita bertiga. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai sekarang nih. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah subscribe kita. Terima kasih yang belum subscribe, silakan di subscribe. Jangan lupa juga di follow Instagram kita di Obnormal. Double A ya. Yes, double A. Dengerin juga di Spotify namanya apa, Lep? Podcast Beduk. Tapi sebelum kita tutup ini, gue punya quote sama Olep mengenai pembahasan kali ini. Ya. Yuk, sikat break. Mencoba adalah langkah pertama menuju kegagalan. Homer Simpson. Gue juga ada nih. Lalu ada juga. Aku tidak gagal dalam ujian. Aku baru saja menemukan 100 cara untuk melakukan kesalahan. Benjamin Franklin. Intinya buat kalian semua yang lagi berusaha deketin perempuan, buat kalian semua yang lagi berjuang untuk dapetin hati seseorang, jangan pernah ngerasa untuk lo bakal gagal. Tapi lu coba dulu. Gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.